Setelah kemarin kita sudah membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Pajang, dan Mataram Islam, selanjutnya kita akan bahas beberapa kerajaan yang ada di Jawa, yang ada di Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa daerah di Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Letak Kesultanan Cirebon adalah di pantai utara Pulau Jawa. Secara geografis, berbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dan ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi perantara antara kebudayaan Jawa dan Sunda. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana. Seusai menunaikan ibadah haji, Pangeran Cakrabuana disebut Haji Abdullah Iman. Tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah Istana Pakungwati serta aktif menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Cakrabuana digantikan oleh keponakannya yang bernama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah pendiri dinasti Kesultanan Cirebon dan Banten. Kemudian menyebarkan Islam di Majalengka, Kuningan, Kawaligaluh, Sunda Kelapa, dan Banten. Setelah Syarif Hidayatullah wafat, terjadilah kekosongan jabatan pimpinan, kemudian diisi oleh Fatahillah. Pada tahun 1677, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3 bagian. 3 bagian ini dipimpin oleh 3 anak panembahan Girilaya, yakni Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, Pangeran Wangsakerta. Perubahan gelar dari Panembahan menjadi Sultan bagi 2 putra tertua Pangeran Girilaya dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Sebab keduanya dilantik menjadi Sultan Cirebon di ibu kota Banten. Sebagai Sultan, mereka mempunyai wilayah kekuasaan penuh, rakyat dan keraton masing-masing. Adapun Pangeran Wangsakerta tidak diangkat sebagai Sultan, melainkan hanya Panembahan. Ia tidak memiliki wilayah kekuasaan atau keraton sendiri, tetapi berdiri sebagai keprabonan, yaitu tempat belajar para ilmuwan keraton. Pada masa pemerintahan Sultan Anom IV, terjadilah perpecahan karena seorang putranya, yaitu Pangeran Raja Kanoman, ingin memisahkan diri, membangun kesultanan sendiri dengan nama Kesultanan Kacirebonan. Pada tahun 1525 Masehi, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Puncak kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Piagam Bojong juga menunjukkan bahwa tahun 1500 hingga 1800 Masehi, Lampung dikuasai oleh Kesultanan Banten. Walau tidak banyak literatur yang menjelaskan tentang sejarah keberadaan Islam di Kalimantan, namun paling tidak bisa memberi titik terang tentang keberadaan Kerajaan Daha di Banjar. Pada awal abad 16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha Banjar, yang waktu itu beragama Hindu. Berkat bantuan dari Sultan Demak, yaitu Sultan Trenggono, Raja Daha dan rakyatnya memeluk agama Islam. Sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya, yaitu Pangeran Samudra yang bergelar Pangeran Suryanullah atau Suryansah. Setelah naik tahta, daerah-daerah sekitarnya mengakui kekuasaannya, yakni daerah Batangla, Sukaciana, Sambas, dan Sambangan. Kemudian setelah itu di Kalimantan Timur pada tahun 1575 Masehi, Tunggang Parangan mengislamkan Raja Mahkota. Sejak Raja Mahkota masuk Islam, terjadilah Islamisasi di Kutai dan sekitarnya, bahkan masuk ke daerah pedalaman.
Kultur kerajaan Gua Talu tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Setelah kerajaan Gua Talu memeluk Islam, penyebaran Islam di Sulawesi dan bagian timur Indonesia sangat pesat. Kerajaan ini adalah kerajaan yang menerapkan syariah Islam. Karena itu, wajar kalau gua ini dikenal sebagai Serambi Madinah. Keberhasilan penyebaran Islam terjadi setelah memasuki abad ke-17 dengan kehadiran 3 orang mubalik yang bergelar datuk dari Minangkabau. Sejak agama Islam menjadi agama resmi di Gua Talu, Raja Gua, Sultan Alauddin, makin kuat kedudukannya. Sebab beliau juga diakui sebagai Amirul Mukminin. Sultan Alauddin dipandang sebagai pemimpin Islam di Sulawesi Selatan. Ada pendekatan unik yang dilakukan oleh Sultan Alauddin dan pembesar kerajaan Gua, yaitu mengingatkan perjanjian persaudaraan lama antara Gua dan negeri atau kerajaan yang takluk atau bersahabat dengan kerajaan Gua, yang berbunyi, barang siapa di antara kita melihat suatu jalan kebajikan, maka salah satu dari mereka yang melihat itu harus menyampaikan kepada pihak lainnya. Jalan kebajikan yang dimaksud yaitu agama Islam. Maka kerajaan Gua meminta kepada kerajaan-kerajaan takhlukannya agar turut memeluk agama Islam. Kesultanan Ternate atau Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Masyhur Malamo pada tahun 1257 Masehi, di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, dan bagian selatan Kepulauan Filipina hingga jauh sampai ke Kepulauan Marshall di Pasifik. Pulau Gapi atau Ternate mulai ramai di awal abad ke-13. Pada awalnya, penduduk Ternate merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya, di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang momole atau kepala marga. Pada tahun 1257, Momole Ciko, pemimpin Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Bab Masyhur Malamo. Selain Ternate, di Maluku juga terdapat paling tidak 5 kerajaan lain yang memiliki pengaruh, seperti Tidore, Jailolo, Bacan, Obi, dan Loloda. Kerajaan-kerajaan ini merupakan saingan Ternate, memperebutkan hegemoni di Maluku. Demi menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut, Raja Ternate ke-7, Kolano Cili Ayah, atau disebut juga Kolano Sida Arif Malamo, mengundang raja-raja Maluku yang lain untuk berdamai dan bermusyawarah membentuk persekutuan. Persekutuan ini kemudian dikenal sebagai Persekutuan Moti atau Motir Berbon. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah, Ternate semakin berkembang. Rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islami, bahkan teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Imperium Nusantara Timur yang dipimpin Ternate memang telah runtuh sejak pertengahan abad ke-17. Namun, pengaruh Ternate sebagai kerajaan dengan sejarah yang panjang masih terus terasa hingga berabad-abad kemudian. Ternate memiliki andil yang sangat besar dalam kebudayaan Nusantara bagian timur, khususnya Sulawesi dan Maluku. Pengaruh ini mencakup agama, adat istiadat, dan bahasa. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara dimulai sejak abad ke-16, dikenalkan oleh Sultan Prapen, putra Sunan Giri. Dimulai dari Lombok, kemudian Islam menyebar ke Bejagik, Parwa, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya, hingga seluruh Lombok memeluk agama Islam. Dan dari Lombok juga, Sunan Prapen menyampaikan dakwahnya hingga ke Sumbawa. Di Lombok berdiri kerajaan Sela Parang dan di bawah pemerintahan Prabu Rangkeswari.
Pada saat kerajaan ini mengalami masa keemasan, juga memegang kekuasaan di seluruh Lombok. Selaparang juga menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan Islam seperti Demak. Kerajaan Selaparang juga sering dikunjungi para pedagang sehingga interaksi antar masyarakat muslimnya semakin baik. Pada saat VOC berusaha menguasai jalur perdagangan, Kesultanan Goa berusaha untuk menutup jalur perdagangan VOC ke Lombok dan Sumbawa. Kerajaan-kerajaan di Sumbawa banyak yang masuk dalam kekuasaan Kesultanan Goa sekitar tahun 1618. Di antara kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara adalah Kesultanan Bima. Rajanya yang pertama adalah Rumama Bata Wadu yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Khair. Dalam perkembangannya, kerajaan Islam memiliki peran yang sangat besar dalam proses penyebaran agama Islam di tanah air. Beberapa peran dari kerajaan Islam yang dianggap penting tersebut diantaranya adalah ketika agama Islam dianut oleh raja atau sultan dan juga para pejabat istana serta para bangsawan akan diikuti oleh seluruh keluarganya, maka diikuti juga oleh lapisan masyarakat secara umum. Kegiatan politik dan ekonomi kerajaan Islam menjadi sarana dalam melaksanakan dakwah. Dakwah Islam menjadi motivasi dan spirit dalam mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah. Pada saat itu, para pedagang dari Gujarat kerap berkelana hingga ke daerah yang jauh untuk berdagang. Dengan adanya kerajaan Islam, maka ada kesamaan budaya dari kedua belah pihak, sehingga lebih memudahkan dalam menjalin hubungan. Mengubah budaya upeti yang banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. Hal ini memberikan kemudahan pada rakyat karena tidak lagi mendapat beban membayar upeti kepada penguasa secara berlebihan. Kalaupun kerajaan memerlukan penggalangan dana lain, maka nilainya menjadi berbeda karena dalam Islam menyumbang kepada pihak lain merupakan tindakan mulia dan hanya Allah yang akan membalas dengan cara yang tidak pernah diketahui. Upaya memakmurkan rakyat menjadi tujuan kerajaan Islam yang lebih mudah diwujudkan. Tentu saja berbeda dengan sistem kerajaan sebelumnya, di mana rakyat menjadi pengabdi kepada kerajaan, dan kerajaan tidak secara otomatis mencari upaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Menciptakan tata kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang ada pada ajaran Islam. Islam sebagai agama yang baru dan mudah diterima karena tata nilai dan sistem di dalamnya terasa lebih adil. Masing-masing individu memiliki kesempatan yang sama untuk menempati derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, dan keturunan. Demikian pula dalam tata pergaulan sehari-hari, hubungan antar individu menjadi lebih baik, sopan santun dianggap sebagai akhlak yang mulia, sehingga setiap individu memiliki keinginan untuk meraihnya.